Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kani Azwa dengan NIM 240306007. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme protein yang dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari SPT MPIPM. Nah, apa sih itu metabolisme protein? Metabolisme protein itu proses biokimia dalam tubuh yang melibatkan pemecahan, pemanfaatan, dan pembentukan protein. Nah, proses ini yang pertama itu ada reaksi transaminasi. Reaksi transaminasi adalah proses pemindahan gugus amino dari satu asam amino ke senyawa alfa keto, kemudian menghasilkan senyawa asam amino yang baru dan senyawa alfa keto yang baru. Nah, proses ini itu dikatalisis oleh enzim transaminase, terus dibantu sama koenzim pyridoxal fosfat. Nah, reaksi ini itu penting untuk sintesis asam amino non esensial dan persiapan gugus amino yang akan dikeluarkan dari tubuh. Contohnya itu ada glutamat, itu mentransfer gugus asam amino ke pirufat. Nah, terus membentuk alanin dan alfa ketoglutarate. Dan terus itu transaminasi juga mungkin tubuh untuk mengubah dan menghasilkan asam amino yang dibutuhkan untuk berbagai proses metabolik. Nah, yang kedua itu ada reaksi deaminasi oksidatif. Reaksi deaminasi oksidatif itu proses penghilangan gugus amino dari asam amino, kemudian menghasilkan amonia dan senyawa alfa keto. Nah, proses ini itu terjadinya di mitokondria sel, kemudian dikatalisis sama enzim glutamat dehidrogenase. Nah, di dalam reaksi ini gugus asam amino di glutamat itu dioksidasi, kemudian menghasilkan alfa ketoglutarate dan amonia, kemudian dibawa ke siklus urea dan diubah menjadi urea. Kemudian itu dibuang melalui urin. Nah, deoksiminasi oksidatif itu sangat penting untuk metabolisme nitrogen, dikarenakan amonia yang dihasilkan harus segera dihilangkan agar tidak menjadi toksis dari tubuh. Nah, yang ketiga itu ada reaksi deaminasi non oksidatif. Reaksi deaminasi non oksidatif itu proses penghilangan gugus amino tanpa melibatkan oksidasi. Nah, proses ini terjadi asam amino seperti serin dan treonin. Kemudian dilepaskan menjadi asam amino, dilepaskan menjadi amonia atau produk lainnya seperti pirufat atau alfa ketobutirat. Nah, deaminasi non oksidatif ini dikatalisis oleh enzim seperti serin dehidratase, kemudian membantu mengubah serin menjadi pirufat dan amonia. Reaksi ini itu penting untuk mengatur nitrogen yang ada dalam tubuh, serta mempersiapkan senyawa yang akan masuk ke dalam melalui jalur metabolik lain seperti glikolisis atau siklus asam sitrat. Nah, seterusnya itu ada sintesis asam amino. Sintesis asam amino itu metabolisme protein untuk membantu proses pembentukan asam amino non esensial yang dapat diproduksi oleh tubuh dari senyawa prekursor seperti asam alfa ketoglutarate, pirufat, dan asam suksinam. Kemudian proses ini juga melibatkan reaksi transaminasi yang dimana gugus asam amino itu dipindahkan dari satu asam amino ke senyawa alfa keto, kemudian membentuk asam amino yang baru. Contohnya itu asam alfa ketoglutarate dapat diubah menjadi menjadi glutamat yang kemudian digunakan untuk membentuk asam amino lain seperti prolin atau arginin. Sintesis asam amino ini penting karena asam amino non esensial meskipun dia dapat diproduksi di dalam tubuh, ini juga berperan vital dalam berbagai proses biologis. Nah, asam amino diperlukan untuk pembentukan protein, enzim, hormon, dan berbagai komponen biologis lainnya yang mendukung fungsi tubuh. Proses ini juga bisa beradaptasi dengan kebutuhan tubuh sesuai dengan kondisi biologis tubuh kita, seperti dalam keadaan pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, atau respon terhadap stres atau nutrisi. Nah, yang terakhir itu ada sintesis heme. Sintesis heme ini dalam metabolisme protein itu merupakan proses pembentukan molekul heme. Komponen penting juga dalam hemoglobin dan enzim-enzim yang mengandung besi.
seperti sitokrom. Enzim ini atau heme terdiri dari cincin porfirin yang mengikat atom besi di tengahnya dan berperan dalam transportasi oksigen dalam darah, serta itu juga dalam proses metabolisme energi di sel. Nah, proses sintesis heme itu dimulai dengan penggabungan dua molekul yang berbeda. Yang pertama itu ada asam suksinat dan glisin, yang gunanya itu untuk membentuk porfobilinogen yang kemudian mengalami serangkaian reaksi untuk membentuk cincin porfirin. Nah, setelah itu cincin ini mengikat atom besi terus membentuk molekul heme yang matang. Nah, proses sintesis heme ini terjadi di mitokondria dan sitoplasma sel, khususnya di sel-sel hati dan sumsum tulang. Sintesis heme ini sangat penting dalam produksi hemoglobin, kemudian membawa oksigen dari dalam darah, serta beberapa enzim yang berperan dalam metabolisme tubuh lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang metabolisme protein. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.